warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatan minna ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, jami'i masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina al-ahya'i minhum wal amwat, khasah ila hadrati Magaji Ali Juhdi, Magaji Abdul Hamid, Magaji Nur Ihsan, Magaji Abdul Karim, Magaji Marzuki Dahlan, Magaji Mahrus Salim, Magaji Johari, Magaji Soleh, Magaji Muhammad Masum Johari, Magaji Ahmad Idris Marzuki, Magaji Imam Yahya Makhrus, Magaji Abdul Aziz Mansur, Magaji Imam Jubair, Magaji Muhammad Habibullah Zaidi, Magaji Muhammad Mahmud Bastar Badi, Jami Masri Mahadri Boyong, Jami Walibul Kutubillah Tida'allamnaha wa'allamnaha, khususan Sayyidi Syabi Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Malik al-Andalusi, Sayyidi Syabi Abdullah Muhammad bin Muhammad Sunhaji, Sayyidi Syabi Abdullah Muhammad bin Qasim al-Syafi'i, ila hadrati Sayyidi Syekh Ahmad bin Husain wa Ahmad al-Asfihani wa Sayyidi Syekh Ahmad Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malik Bari Fanani, ila hadrati la'immatil arba'atil mujtahidin radhiyallahu anhum, khususan ila hadrati Sayyidina al-Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i wa Sayyidi Syabi Zakaria Yahya bin Syaraf bin Nawawi, ila hadrati Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdullah Masya'ar Majid Muhammad rahimahumullah wa ajarahumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Baitur Rahim Perumahan Tiban Pelangi, Tiban, yang juga sangat kami hormati dan kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Baitur Rahim dan warga Perumahan Tiban Pelangi, kaum muslimin muslimat, mukminin muminat rahimakumullah wa as'adakumullah. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majlis yang mulia ini benar-benar menjadi sababiyah Allah Subhanahu wa taala berkenan meridhoi majlis kita. Allah Subhanahu wa taala berkenan memuliakan, menyelamatkan serta membahagiakan kita semua dunia akhirat. Amin amin Allahumma. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala mari tiada pernah bosan senantiasa kita panjatkan dengan mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin, yang sungguh hanya dengan limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya lah malam hari ini
kembali kita dipertemukan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani kita, dalam keadaan tetap iman dan Islam kita, dipertemukan di sebuah perkumpulan yang sangat mulia, yakni majelis dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita tentang syariat agamanya Allah. Semoga perkumpulan kita ini benar-benar membawa kebaikan, keberkahan dan juga kemanfaatan untuk agama, dunia dan akhirat kita. Amin amin Allahumma amin. Sholawat iring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadiran beliau junjungan alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua tergolong hamba-hamba Allah yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana yang telah diinformasikan di grup-grup WA, insyaallah kajian rutin kita akan mengkaji sebuah kitab kecil karya seorang ulama besar, seorang wali min auliyaillah. Judul kitabnya Wasiyatul Mustafa, yang artinya wasiatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berjuluk Al-Mustafa, manusia terpilih. Sebenarnya wasiat ini adalah wasiat beliau Rasulullah kepada sepupu sekaligus menantunya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Meskipun demikian, wasiat ini juga berlaku untuk kita selaku umatnya. Kitab ini dikarang oleh seorang ulama, ahli fikih, ahli tasawuf, ahli sejarah, bermadzhab Syafi'i, yang bernama Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Pada pertemuan pertama untuk kajian rutin kitab Wasiyatul Mustafa ini, sedikit ingin saya sampaikan tentang biografi atau riwayat hidup pengarang kitab Wasiyatul Mustafa, yakni beliau Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, yang lebih masyhur disebut dengan Syekh Sya'rani. Agar kita mengenal siapa beliau dengan benar, sehingga ada rasa cinta serta mahabbah kita kepada beliau dalam mengkaji salah satu karyanya ini. Dan para ulama mengatakan saat dibacakan dan disebutkan orang-orang soleh, terlebih para ulama yang ilmunya sangat membawa manfaat kepada umat, tuftahu abwabus sama'il aliyah, pintu-pintu langit dibuka oleh Allah, yang lewat pintu-pintu langit tersebutlah Allah akan menurunkan rahmat dan ampunannya terkhusus bagi mereka yang duduk di majlis, di mana di majlis tersebut disebutkan, diceritakan tentang biografi orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui tentang siapa beliau, menceritakan tentang kebaikan-kebaikan, ilmu-ilmu, kesalehan-kesalehan beliau ini, benar-benar menjadi sababiyah Allah turunkan rahmat dan ampunannya kepada kita semua. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, di dalam kitab karya beliau Syekh Sya'rani yang berjudul Lataiful Minan, ini kitab tentang
Tarjamatul ulama, biografi para ulama, riwayat hidup, riwayat perjuangan, riwayat perjalanan mencari ilmunya para ulama sampai berhasil. Beliau punya karya itu judulnya Lataiful Minan. Di sana beliau katakan, inni bihamdillahi ta'ala, sungguh aku ini dengan memuji Allah, namaku Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Zaufa bin Syekh Musa Al-Makki, terus menyambung sampai bin Muhammad bin Hanafiyah bin Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi beliau ini cucunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, cuma bukan dari jalur Hasan dan Husain. Sayyidina Ali itu ketika istri beliau meninggal, Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah meninggal, di mana lewat Sayyidatina Fatimah Az-Zahra ini lahir Sayyid Hasan dan Husain. Ada satu muhsin tapi meninggal saat masih kecil, yang lewat Sayyid Hasan dan Husain sampai nanti hari kiamat lahir dzurriyyatur Rasul, para habaib. Nah, setelah Sayyidatina Fatimah Az-Zahra meninggal, ini Sayyidina Ali menikah lagi, mendapatkan seorang perempuan solehah yang bernama Khawlah binti Ja'far, putri seorang tokoh dari Bani Khawlah. Nah, dari istri Khawlah ini lahir seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad bin Hanafiyah, yang oleh sebagian mayoritas ulama ketika usia remaja tiba-tiba menghilang dan sampai sekarang belum diketemukan. Itulah Imam Muhammad Al-Mahdi yang nanti akan muncul di akhir zaman sebagai salah satu tanda kubro hari kiamat. Imam Mahdi muncul 9 tahun kurang lebih menguasai dunia ini dalam keadaan damai, tentram, adil, luar biasa. Lalu keluar Dajjal membunuh Imam Mahdi. Dajjal juga menguasai dunia. Diturunkan Nabi Isa membunuh Dajjal. Keluar Ya'juj Ma'juj dan seterusnya. Jadi Syekh Sya'rani pengarang kitab Wasiyatul Mustafa ini adalah cucu Sayyidina Ali bin Abi Thalib dari jalur putra beliau yang bernama Muhammad ibnu Hanafiyah, yang itu mayoritas ulama mengatakan Imam Mahdi yang nanti akan muncul di akhir zaman dari seorang ibu yang bernama siapa? Khawlah binti Ja'far. Ini nasabnya Syekh Sya'rani. Wulida Sya'rani, Imam Sya'rani itu lahir di sebuah dusun yang bernama Qalqosandah, salah satu daerah yang berada di wilayah negara Mesir. Lahir pada tanggal 27 Ramadan tahun 898 Hijriah. Jadi termasuk ulama yang hidup pada abad 9 Hijriyah. Summa intaqala ila Saqiya Abi Sya'rah. Nah, dari desanya ini kemudian ia pindah ke sebuah wilayah yang bernama Abi Sya'rah. Ada yang menyebut Sya'rawi, ada yang menyebut Sya'rani, dan itu menjadi desa yang dinisbatkan kepadanya. Muhammad bin Abdul Wahab Asy-Sya'rani, artinya orang yang tinggal di daerah Sya'rani.
Nasa'a yatimul abawain. Ini rata-rata orang hebat itu sejak kecil sudah yatim. Begitu juga Imam Sya'rani. Imam Sya'rani ini belum balik, ayah ibundanya sudah meninggal dalam keadaan yatim piatu. Idmata abu wa huwa tiflun shogir. Ayahnya begitu juga ibunya meninggal saat beliau masih sangat kecil. Wa ma'adzalika, meskipun yatim piatu sejak kecil itu ba'ala sholatil khamsi fi awqatiha, meskipun belum balik sejak kecil, Sya'rani, Imam Sya'rani ini sudah disiplin dalam melaksanakan sholat. Rata-rata kalau anak belum balik ya sholat seenaknya. Kadang kalau mood sholat, kalau tidak sholat. Dan itu nggak masalah sebab belum. Syekh Sya'rani sejak umur 8 tahun sudah hafal Quran, dan sejak belum balik itu selalu menjaga sholat 5 waktunya. Bahkan ketika sudah hafal Quran umur 8 tahun, para ulama memberikan kesaksian qad kana yatlul Quran kullahu fi raq'atin wahidah. Sering melakukan sholat sunnah 2 rakaat, 1 rakaat berarti 2 rakaat 2 kali khataman. Gimana bacanya itu Ustaz? Ya enggak gimana-gimana. Cukup waktunya? Ya cukup. Karena untuk para walinya Allah ini ada karomah meskipun masih sangat kecil. Di antara karomah yang Allah berikan kepada para walinya Allah, waktu dipanjangkan, jarak didekatkan. Ada istilah ngelempit bumi, itu para wali, karomah. Batam Surabaya yang ribuan kilometer untuk para wali nggak perlu walian, bisa ngelempit bumi tapi harus beli tiket. Zaman dulu bisa. Itu namanya toyil ardi. Di antara karomah yang diberikan oleh Allah kepada para kekasihnya, bumi yang begitu jauh ribuan kilometer itu seperti 10 meter. Waktu yang begitu sempit malam hari ini kan, andaikan habis sisa mulai jam 9, 10, 11, 12, 1, 3, 1, 2, 3 7 jam paling maksimal. Itu dipanjangkan oleh Allah seperti puluhan jam. Dan banyak riwayat sahih menceritakan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman sholat malam, mulai tengah malam sholatnya 2 rakaat khatam 1 Al-Quran. Logika kita nggak menerima, tengah malam kok, mulai jam 1 sampai jam 3, jam 4, apa cukup waktunya untuk 30 juz? Ya cukup-cukup saja ketika Allah berkehendak waktu yang 4 jam ini digunakan untuk membaca Al-Quran seperti 12 jam. Tapi dirasakan ya tetap 4 jam kenyataannya. Yang nyimak juga biasa seperti orang baca Quran umumnya, pelan bisa disimak. Tapi tiba-tiba sudah 30 juz. Padahal dihitung jamnya baru 3-4 jam. Nah sejak kecil Syekh Sya'rani itu sudah terkenal. Sholat 2 rakaat, 1 rakaatnya 30 juz. Itu namanya karomah. Karomah itu amrun khariqun lil adah, perkara yang nulayani kebiasaan. Nulayani kebiasaan. Saya dulu masih ingat punya. Coba bahasa Indonesia kan nulayani kebiasaan. Ya, jawabannya macam-macam. Ternyata dari sekian jawaban itu yang betul nulayani kebiasaan itu ya luar biasa. Perkara yang luar biasa, yang logika kita tidak bisa menerimanya. Yang diberikan kepada wali itu karomah. Yang diberikan kepada para nabi dan rasul itu selama perjalanan ini awan selalu menaunginya. Ini perkara yang luar biasa.
Selama perjalanan pohon-pohon sujud kepadanya. Selama perjalanan saat melewati gunung-gunung batu, batu-batu yang ada di gunung memuliakannya dengan turun ke bawah. Ini sejak remaja. Itu namanya irhas. Umur 4 tahun didatangi malaikat lalu dibedah dadanya. Nah, itu sesuatu yang nulayani kebiasaan. Tidak sesuai dengan umumnya sesuatu, tidak masuk di akal. Itu namanya yang diberikan kepada para wali, karamah diberikan kepada para ulama ma'unah. Gak bisa diakal. Apa ya mungkin? Ya mungkin saja wong Allah yang berkehendak. Gak ada yang sulit bagi Allah. Jadi beliau diceritakan atas kesaksian para ulama qabla bulughi sinnir rusdi, sebelum usia balik itu sudah biasa sholat sunnah 1 rakaatnya menghatamkan Al-Quran. Kemudian setelah balik umur 10 tahun 11 tahun hafidhu mutunal ilmi, beliau sangat rakus dalam belajar. Matan-matan ilmu itu dihafalkan, di mana di saat teman-teman sebayanya memahami saja sulit, beliau hafalkan. Abi Syuja, Ghoyatut Takrib dihafalkan saat beliau masih sangat belia. Fikih bermadzhab Syafi'i. Jurumiyah dalam bidang nahwu karya Al-Imam As-Sunhaji beliau hafalkan sebelum balik. Waqad darasahu ma'ala yadi akhi Abdul Qadir alladzi kafalahu ba'da abi. Matan-matan fikih Syafi'i, matan-matan ilmu gramatikal Arabik, nahwu shorof itu belajarnya kepada saudaranya. Jadi beliau yatim piatu, punya saudara yang sudah alim. Kitab-kitab kecil itu belajarnya kepada saudara laki-lakinya. Ketika sudah dewasa pindah ke Kairo, ke Mesir pada tahun 911 Hijriah. Di sana belajar dan mengajar selama kurang lebih sinta asyra sanah, 12 tahun. Faqama fi Jami' Abil Abbas Al-Ghumri, beliau didaulat untuk mengajar di sebuah masjid jami' di daerah Kairo Mesir yang bernama Abil Abbas Al-Ghumri. Wa hafidhu iddatan mutuna minha, dan di sana beliau sangat terkenal. Hampir semua kitab yang diajarkan oleh beliau itu beliau hafal di luar kepala. Masya Allah. Kitab Minhajut Talibin karya Imam An-Nawawi hafal di luar kepala. Minhaj. Kemudian Alfiyah bin Malik karya Imam Malik Al-Andalusi, 1000 nazm Alfiyah hafal di luar kepala. Jam'ul Jawami Imam Masyuti usul fikih. Taudhih Tarikh karya Ibnu Hisham yang begitu tebal. Alfiyah Al-Iraqi. Banyak kitab-kitab fikih bermadzhab Syafi'i, juga kitab sejarah, kitab tasawuf, kitab tafsir itu yang beliau hafalkan di luar kepala. Ini hebat. Arudhu ma hafidhu ala ma sayyasri, dan semuanya itu disetorkan, bukan dihafalkan sendiri lalu dia mengaku saya hafal kitab ini, bukan, disetorkan pada ulama-ulama hebat di zamannya. Bukan hanya pengakuan tanpa pernah dibuktikan. Zaman sekarang kan banyak, oh saya hafal kitab ini, tapi nggak pernah dibuktikan. Beliau nggak, disetorkan hafalannya dari kitab-kitab fikih bermadzhab Syafi'i, kitab sejarah, kitab gramatikal Arabi, kitab tasawuf yang dihafalkan itu disetorkan pada ulama-ulama yang hidup di zamannya. Labisa fi Masjid Al-Ghumri, jadi di sana beliau yu'allimu wa yata'allamu 17 aman, kurang lebih 17 tahun beliau diawali dengan belajar kepada ulama-ulama yang mengajar di masjid tersebut, dan juga beliau diamanati untuk mengajar kepada para ulama di masjid tersebut. Selama berapa? 17 tahun. Kemudian beliau ketika sudah sibuk dengan mengajarnya, terkenal kealimannya, beliau masuk di dunia thariqah di bawah bimbingan seorang guru mursyid wali yang sangat terkenal di zamannya,
Di antaranya adalah Syekh Ali Al-Khawash. Ini kalau kita belajar salah satu karya beliau yang berjudul Al-Mizan Al-Kubro. Ini kitab fikih mazhab Syafi'i, cuma di sana dijelaskan perbedaan pendapat di antara 4 mazhab secara ringkas. Mizan Al-Kubro. Beliau sering mengutip nasihat gurunya Syekh Ali Al-Khawash itu. Karomahnya sangat banyak Syekh Sya'roni. Sejak kecil pernah ada kejadian beliau tenggelam di Sungai Nil. Bingung orang mau menyelamatkannya, tapi tiba-tiba beliau diselamatkan oleh buaya yang membawa beliau dari tengah Sungai Nil ke darat, dan itu disaksikan oleh banyak orang. Karomahnya lagi, sering para ulama ketika ada permasalahan hukum fikih mentok tak bisa memberikan jawaban, itu ngutus salah satu muridnya untuk minta jawaban kepada Syekh Sya'roni. Pernah satu ketika muridnya ini datang menyampaikan maksud tujuannya, diperintah gurunya untuk minta jawaban atas permasalahan fikih ini. Yang itu permasalahan fikih yang sangat rumit, sudah didiskusikan pada ulama di daerahnya, nggak ketemu jawabannya. Dibasul masailkan kalau zaman sekarang, nggak ketemu jawabannya. Ketika itu disampaikan oleh Syekh Sya'roni, tidak langsung dijawab, tapi utusan ulama itu tadi diajak ngobrol semalam suntuk. Mungkin kira-kira 10 menit sebelum fajar, beliau izin aku masuk dulu ya sambil nunggu subuh. Kurang lebih 10 menit keluar dan mengajak jamaah subuh. Ini jawaban untuk permasalahan yang ditanyakan ulamamu, kiaimu, nanti sampaikan saja. Kaget ini utusannya. Kenapa? Setelah disampaikan kepada gurunya bertanya, ini kira-kira berapa jam beliau ngerjakan ini? Jawaban yang sedemikian detail dengan dalil yang sangat lengkap, ditulis demikian rapinya. Tadi kamu saksikan beliau mengerjakan ini berapa jam? Kaget ini utusannya. Gak ada 10 menit ya. 10 menit menjelang subuh itu beliau izin masuk kamar, lalu mendekati subuh ngajak kita jamaah sudah memberikan jawaban ini. Dan banyak karomah-karomah Syekh Sya'roni yang ditulis dengan tinta emas oleh para ulama, tujuannya agar kita bisa berusaha mengambil berkah dari beliau dan mensuri toladani keistiqomahan beliau, kesungguhan beliau dalam mempelajari syariat-syariat agamanya Allah. Disampaikan oleh para ulama, beliau itu Asya Sya'roni Sab'ina Asya Sya'roni. Imam Sya'roni itu hidup 75 tahun umurnya. Wa qad dzukira annahu khalafa fiha 300 kitab. Sebagian ulama mengatakan umur beliau yang 75 tahun itu, di samping beliau sibuk mengajar, beliau juga punya karangan yang sangat banyak. Kalau di sini diterangkan karangannya itu kurang lebih 300 judul kitab. Meskipun ada yang menyebut 60, tapi yang 60 ini kitab-kitab besar. Nah, kitab-kitab kecil beliau sangat banyak. Di majelis kami mengkaji karya beliau Al-Minahus Saniyah. Di majelis ini insyaallah berharap keberkahan beliau, berharap ilmu beliau, berharap kesalehan beliau, kita akan kaji salah satu karya beliau, kitab kecil yang berjudul Wasiyatul Mustafa. Karangannya sangat banyak dari berbagai macam disiplin ilmu fikih. Beliau punya karangan Mizan Kubro, ini termasuk salah satu karangan beliau dalam fikih bermadzhab Syafi'i. Kemudian ada At-Tabaqatul Kubro tentang sanad-sanad keilmuan para ulama madzhab Syafi'i, tentang biografi para ulama, dan masih banyak sekali karya-karya beliau, sekali lagi dari berbagai macam disiplin ilmu
fikih, beliau punya karangan tasawuf, beliau punya sangat banyak karangan tarikh sejarah, beliau punya karangan, begitu juga disiplin ilmu yang lain. Ini sekilas Bapak Ibu tentang biografi Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, atau yang lebih terkenal dengan sebutannya Syekh Sya'rani. Mudah-mudahan sekali lagi dengan kita mengetahui tentang biografi beliau ini menjadi motivasi ya, agar kita meskipun tidak bisa 100%, kok 100%, mungkin 50% saja tidak bisa, ya minimal kita bisa mencontoh yang kita mampu. Keistiqomahan dalam belajarnya, keistiqomahan dalam ibadahnya, dalam mengajarnya. Mudah-mudahan kita bisa meniru dan mensuri teladan beliau. Amin Allahumma amin. Sekarang kita masuk kepada kitab Wasiyatul Mustafa. Ini harapan kami pertemuan berikutnya sudah pada punya kitab ya. Sengaja ini kitabnya saya minta belikan yang terjemah saja, biar bisa menyimak, nanti ada tambahan keterangan, nah itu dari kami ya. Sudah ada yang punya ya? Sudah ya. Ya silakan disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini diawali dengan bismillah. Itu wajar, karena Rasulullah memang merintahkan lewat hadisnya, kullu amrin dibalin, setiap perkara yang mengandung kebaikan. Ngarang kitab itu termasuk kebaikan, apalagi isinya adalah syariatnya Allah, hadisnya Rasulullah. Kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta'u minal barokah fahuwa ajzam. Setiap perkara yang mengandung kebaikan yang tidak diawali dengan bismillah, maka sungguh perkara itu ajdam. Ajdam ay aqta'u minal barokah, terputus dari keberkahan. Berkahnya hilang. Makanya kita mau makan minimal bismillah, mau minum minimal bismillah. Kok kita lupa di awal makan dan ingat di tengah makan kita belum baca bismillah, tetap disunahkan bismillah. Cuma redaksinya beda, bukan bismillahirrahmanirrahim, tapi bismillahi awwalahu wa akhirahu. Jangan sampai tidak baca bismillah. Mau berhubungan suami istri, bismillah minimal. Syukur ditambahi doa dari Rasulullah. Hafal enggak doanya? Hafal enggak? Anaknya sudah banyak, bahkan punya cucu, belum hafal doa jima, ini gimana ini? Padahal kata para ulama, kalau ada orang melakukan hubungan suami istri kok nggak baca bismillah, itu iblis ikut musyarakah, iblis ikut berperan. Jadi jangan marah kalau anak kita kok sebagian perilakunya seperti iblis. Bisa jadi saat kita hubungan dengan istri kita, kita lupa baca doa. Ya, iblis ikut berperan. Hafal nggak doanya mau jima? Yang dihafal mau makan saja ini. Ya, minimal bismillah, bismillahirrahmanirrahim dalam hati ya kalau mau jima. Karena kita sudah tidak berpakaian, doanya Allahumma jannibis syaitan, jannibna syaitan, wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan kami dari setan. Karena Rasul katakan kalau kita nggak baca doa, minimal baca bismillah, maka saat kita melakukan hubungan suami istri, iblis, setan ikut berperan, ikut turun. Ya, ikut turun, bahaya. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Awali setiap kita melakukan aktivitas kebaikan dengan bismillah, karena sekali lagi ketika tidak kita awali dengan bismillah, maka Rahman dan Rahim artinya itu sama, kasih sayang, Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Cuma bedanya Ar-Rahman
artinya kasih sayangnya Allah baik di dunia ini maupun kelak di akhirat. Siapapun mereka, makhluknya Allah, baik yang beriman kepadanya maupun yang tidak beriman kepadanya, bahkan memusuhinya, itu tetap mendapatkan kasih sayangnya Allah, sebab Allah punya sifat Rahman. Kadang mereka yang tidak beriman, ini rahmatnya Allah, rizkinya lebih lapang luas, lebih banyak dibandingkan dengan kita yang beriman. Tapi nggak perlu pesimis, nggak perlu kecil hati, karena kita harus tahu bahwa orang yang dikasih agamanya Allah itu yang dicintai Allah. Kita dikasih agamanya Allah dengan dapat hidayah dan memeluk agama yang diridhoinya, kita harus bersyukur. Sebab Nabi pernah katakan, innallaha yu'tid dunya liman yuhibbuhu wa liman la yuhibbuhu wa innallaha yu'tid din liman yuhibbuhu. Artinya sungguh Allah itu memberikan dunia kepada orang yang dicintainya dan juga kepada orang yang tidak dicintainya. Dan sungguh Allah memberikan agama ini hanya kepada orang yang dicintainya. Jadi ketika kita diberi hidayah oleh Allah beragama Islam, diberi hidayah oleh Allah bisa mengamalkan syariat Islam, entah itu jamaah, entah itu hadir di majelis ilmu, entah syariat-syariat Islam lainnya, kita harus bersyukur karena sungguh kita orang yang dicintai oleh Allah. Dan tak perlu kita bersyukur berlebihan, apalagi berbangga dan menyombongkan diri ketika kita diberi dunia oleh Allah, karena ketahuilah dunia bukan hanya Allah berikan kepada mereka yang Ia cintai, tapi juga kepada mereka yang Ia benci. Khawatirnya ketika kita diberi dunia, kita tergolong orang yang dibenci oleh Allah. Na'udzubillahi min. Nah, ini peran Ar-Rahman yang itu Allah tampilkan bahasanya Gusmus sebelum hari kiamat. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Meskipun mereka membenci, memusuhi Allah, mencaci maki Allah, menghina Allah, melecehkan Allah, dengan sifat rahmannya Allah tetap meninggal dalam keadaan beriman. Kalau meninggal dalam keadaan tidak beriman, naudzubillah, meninggal dalam keadaan ingkar kepada Allah, dalam keadaan kafir, di akhirat kelak tidak akan sampai ia menghadap Allah. Itulah modal utama, kunci seseorang di akhirat akan mendapatkan kasih sayangnya Allah. Berupa apa? Berupa masuk surga, yang itu tidak akan Allah berikan. Kasih sayang tersebut tidak akan Allah anugerahkan kepada mereka yang meninggal dalam keadaan kafir. Naudzubillahi min. Makanya orang-orang kafir itu besok protes kepada Allah saat melihat orang-orang mukmin di surga, mereka di neraka. Itu enggak diterima protesnya. Bahkan sebagian mereka menyimpulkan Allah telah dolim kepada kami, sama-sama makhluknya, kok mereka di surga kami di neraka. Itu langsung dibantah oleh Allah. Bahkan penderitaan yang mereka alami, orang-orang yang meninggal dalam keadaan kafir, jauh sebelum di neraka, yakni mulai dibangkitkannya mereka dari alam kuburnya di hari Ba'as, Yaumul Ba'as, mulai merasakan panasnya hari kiamah, merasakan kedahsyatan hari kiamah yang lain. Itu ada di antara mereka yang merasa dizolimi oleh Allah,
Sebab melihat sebagian manusia, yakni mereka yang beriman, mereka tidak merasakan panasnya hari kiamah, mereka juga tidak merasakan ahwalul kiamah, kedahsyatan-kedahsyatan hari kiamah. Allah bantah tuduhan mereka bahwa Allah zalim lewat satu ayat yang kita baca di surah Yasin. Fal yauma la tudlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum. Hafal tidak ada? Fal yauma la tudlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum. Ragu-ragu jawabnya ini, berarti setengah hafal ini atau hafal-hafalan. Kuntum taman fal yauma, di hari ini kata Allah, la tudlamu nafsun syai'a, tidak ada seorang pun dari kalian yang dizalimi. Kalian menderita, kalian tersiksa bukan kok karena aku zalimi kalian, tidak. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun, tapi sungguh tidak dibalas kalian semua di hari ini kecuali sesuai dengan apa yang kalian perbuat dan amalkan. Ini pilihan kalian. Allah sudah memberikan pilihan kepada kita dengan segala konsekuensi dan akibatnya. Inna hadainas sabil, sungguh kami berikan pilihan kepada kalian. Ada yang kafir, ada yang syukur dengan beriman dengan segala resikonya. Jadi itu arti Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih dan Penyayang khusus untuk orang mukmin kelak di akhirat. Kalau Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih dan Penyayang untuk semua makhluknya saat di dunia, baik mereka yang beriman maupun yang tidak beriman. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabbil Alamina, yang menjadi Tuhan alam semesta. Segala puji itu berarti ada puji yang lebih dari satu. Puji itu ada 4 kata para ulama. Ada pujinya Allah kepada Allah, namanya qadim li qadimin. Allah memuji zatnya. Di Al-Quran banyak. Ana tawwab, aku ini zat yang maha menerima taubat. Anal ghafur, aku zat yang maha mengampuni. Anar rahim, aku zat yang maha mengasihi. Itu Allah memuji zatnya. Puji yang kedua, qadim li hadisin, pujinya Allah pada makhluknya. Allah memuji Rasulullah, Allah memuji kesabarannya Nabi Ayub, Allah memuji ketabahan dan kesabarannya ulul azmi, Allah memuji Nabi Zakaria dan seterusnya. Allah memuji Rasulullah banyak. Ini namanya pujian Allah kepada makhluknya. Ada yang namanya puji hadis liqadimin, pujinya makhluk pada Allah. Kita berdoa memuji Allah karena kita berharap diberi rizki. Kita sebut Allah, wahai zat yang maha memberi rizki, tidak ada yang bisa memberi rizki kecuali Engkau. Wahai zat yang mengijabah doa, kita puji Allah, tidak ada yang bisa mengijabah doa kecuali Engkau. Wahai zat yang layak dijadikan tempat perlindungan dan tempat minta tolong, tidak ada yang bisa menolong, melindungi kecuali Engkau. Berarti makhluk memuji Allah. Hadis liqa. Ada pujian yang keempat, hadis li hadisin, pujian makhluk kepada makhluk lain. Kita jumpa dengan kawan, dia sempurna fisiknya, dia sangat dermawan, dia sangat soleh, kita puji dia. Sungguh beruntung kamu, Allah ciptakan kamu dengan fisik yang sempurna, Allah berikan kamu harta yang banyak, dan kamu punya sifat dermawan. Di samping itu kamu alim, kamu soleh. Berarti ada makhluk memuji makhluknya. Nah, puji Allah pada zatnya, puji Allah pada makhluknya, puji makhluk pada Allah, pujian makhluk kepada sesama makhluknya. Alhamdulillah, hakikatnya adalah kita memuji Allah. Kita memuji orang yang sempurna, mokhal akan sempurna kalau tidak Allah kasih kesempurnaan. Berarti kita muji, makanya kita nggak boleh
menghina makhluknya Allah, nggak boleh. Meskipun mungkin itu jelek dalam pandangan kita, baik jelek fisiknya penuh kekurangan maupun jelek perilakunya, nggak boleh. Menjustis kamu kafir, kamu ahli neraka, nggak boleh. Karena hakikatnya kalau kita menghina makhluknya Allah, berarti kita menghina penciptanya. Dan bisa jadi saat ini kita lebih mulia daripada dia. Pada kesempatan yang lain Allah akan rubah keadaan itu, dia akan lebih mulia daripada kita. Berapa banyak orang yang dulunya sangat beriman, bahkan yang paling beriman di zamannya, Allah cabut keimanan itu menjadi kafir. Dan berapa banyak orang yang tadinya kafir, bahkan paling kafir, dedengkotnya orang kafir, pemimpinnya orang kafir, mengajak orang lain, memprovokasi agar benci kepada Allah dan Rasulnya, tapi Allah beri hidayah padanya menjadi orang yang paling beriman di zamannya. Makanya gak boleh ya, gak boleh kita merendahkan makhluknya Allah, sebab hakikatnya kita menghina Allah. Pujian yang 4 itu juga hakikatnya Allah yang layak dipuji. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi dan keluarganya, washabihi dan sahabat-sahabatnya, wasallama dan semoga keselamatan juga Allah tercurah limpahkan untuk Rasulullah, keluarga dan sahabatnya. Jadi setelah bismillah, alhamdulillah, terus sholawat dan salam. Rata-rata para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memulai karangannya pasti dengan bismillah, karena memang diperintahkan. Kemudian alhamdulillah sebagai rasa syukur Allah beri pertolongan bisa mengarang kitab. Kemudian bersholawat dan bersalam sebagai permohonan agar karangannya diterima oleh Allah. Karena kebaikan itu akan diterima oleh Allah saat kebaikan itu kita sertakan di dalamnya sholawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du, dan setelah bismillah, hamdalah, sholawat dan salam, fahadhihi wasiyatul Mustafa. Kitab ini adalah berisi wasiatnya Rasulullah. Pada siapa? Li Ali bin Abi Thalib, kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah. Apa isi wasiatnya? To be continued. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bisa istiqamah. Amin amin Allahumma amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ada pertanyaan silakan. Kalau tak ada tutup. Terus dibatasi waktunya ya, sampai jam berapa. Silakan kalau ada. Gak ada ya? Cukup. Ibu-ibu, tinggal nanya kok sulit ya. Apalagi nerangkan lebih sulit lagi. Kalau nggak ada kita tutup ya. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Al-Fatihah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al ya Allah jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah ya Rabb, jadikan majlis kami ini majlis yang benar-benar Engkau ridhoi.
Majlis yang benar-benar Engkau ridhoi, majlis yang benar-benar membawa keberkahan, manfaat, kebaikan untuk agama dunia dan akhirat kami. Jadikan majlis kami ini ya Rabb majlis yang menjadi sebab Engkau ampuni dosa-dosa kami, Engkau tutupi aib-aib dan kekurangan kami, Engkau tutupi aib-aib dan kekurangan kami, Engkau panjangkan umur kami dalam taat, Engkau sehatkan jasmani dan rohani kami, Engkau istiqomahkan ibadah kami, Engkau perbaiki zahir dan batin kami, Engkau perbaiki zahir dan batin kami ya Rabb. Engkau lapang luaskan rezeki kami, Engkau berikan solusi yang terbaik dari semua permasalahan kami. Engkau jadikan kami semua anak-anak keturunan kami hamba-hambamu yang soleh-solehah, hamba-hambamu yang soleh-solehah, hamba-hambamu yang cinta pada ilmu Quran dan kebaikan, bukan hamba-hambamu yang cinta pada kezaliman, kesesatan dan kemaksiatan. Berkah majlis yang mulia ini ya Rabb, jadikan kami semua dan mereka, keluarga serta anak keturunan kami hamba-hambamu yang Engkau muliakan, Engkau selamatkan, Engkau bahagiakan dunia akhiratnya. Jadikan majlis yang mulia ini menjadi sebab Engkau kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Engkau kabulkan hajat-hajat kami, terkhusus hajat-hajat sahibil hajat pada malam hari ini. Ridhoi hajat kami, ridhoi hajat kami dan mereka. Setelah Engkau ridhoi, kabulkan semua hajat-hajat kami, hajatid dunya wa hajatil akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Jadikan kami dan mereka hamba-hambamu yang ahli istiqamah, hamba-hambamu yang ahli istiqamah, hamba-hambamu yang ahli istiqamah. Saat menghadapmu anugerahkan ya Rabb, menghadapmu dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ma'naili syafa'atil uzma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa 'amalan shalihan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah ya arhamar rahimin. Wasi' 'alaina rizqana wa 'adhib 'alaina khalqak. Jazallahu 'anna sayyidina Muhammadan ma huwa ahluh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi